Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo, perkenalkan, nama saya Ida Tunisa, saya dari kelas 2G PAI. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab keempat atau kitab terakhir yang Allah turunkan untuk menjadi penyempurna agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Al-Quran merupakan mukjizat luar biasa serta istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, Al-Quran memiliki 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, serta diturunkan dalam tempo waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari pada malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi Muhammad. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Artinya berasal dari kata bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qira'a. Sedangkan secara istilah ada beberapa yang sudah saya simpulkan. Al-Quran yaitu kitab Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik lafaz maupun maknanya, diturunkan secara mutawatir tanpa keraguan, ditulis secara mushaf, membacanya berdaya ibadah dan pahala, serta dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Sebelum lanjut ke pembahasan perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan wahyu, saya akan memberikan satu contoh Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir serta sesuai kebutuhannya, atau ketika terjadi peristiwa yang akhirnya Allah menurunkan ayat mengenai peristiwa tersebut. Saya akan mengambil kejadian atau peristiwa tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan ayat pertama yang Allah turunkan yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana pada saat itu Nabi pun belum bisa membaca, namun atas kuasa Allah Nabi dapat membaca ayat yang turunkan melalui malaikat Jibril, dan pada saat itu pun Nabi sedang berada di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan wahyu. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Al-Quran sudah terjamin pemeliharaannya oleh Allah tanpa campur tangan manusia, dan Al-Quran membacanya dinilai ibadah. Sedangkan hadis qudsi diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Hadis qudsi maknanya dari Allah, sifat lafaznya dari Nabi. Membaca hadis qudsi tidak bernilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Dan wahyu, perbedaannya risalah Allah kepada nabi-nabi yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Wahyu sebagai ilham bawaan dasar manusia, dan wahyu bisa menjadi petunjuk manusia yang akan menjadi mulia selama ia berpegang teguh pada keyakinan itu, begitupun sebaliknya. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur atau mutawatir, yaitu memantapkan hati Nabi, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, mengikuti setiap kejadian dan melakukan pemahaman dalam penetapan syariat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.